Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Octavia, NIM 1905112116 dari Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar kajian metodologi sejarah. Pada dasarnya, metode itu merupakan cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau yang lebih lazim disebut sebagai petunjuk teknis. Nah, metode sejarah itu adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Definisi metode sejarah menurut Webster, yang pertama, proses untuk mendapatkan sesuatu objek, yang kedua, teknik melakukan penyelidikan yang sistematis sesuai ilmu sains, seni, dan disiplin ilmu tertentu, yang ketiga, rencana sistematis yang diikuti dalam menyajikan materi untuk pengajaran, dan yang keempat, sistem yang sering dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip yang dapat diterapkan untuk penyelidikan. Definisi metode sejarah menurut Gottschalk adalah proses menguji atau menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam kajian metode sejarah, kita mengenal adanya 4 tahap. Yang pertama ada heuristik. Heuristik inilah tahapan yang paling awal, yaitu mencari dan menemukan sumber sejarah. Yang kedua adanya kritik sumber, yaitu menilai otentik atau tidak sumber sejarah yang diperoleh. Yang ketiga, tahap interpretasi atau merumuskan sintesis sementara. Untuk selanjutnya yang keempat, ada tahap historiografi, yaitu menyajikan data-data tadi dalam bentuk tulisan. Metodologi sejarah adalah ilmu bagaimana cara mengetahui terkait langkah-langkah sekaligus wawasan teori yang berkenaan dengan penulisan sejarah. Sartono Kartodierjo membedakan metode sebagai bagaimana memperoleh pengetahuan atau how to know, sedangkan metodologi sebagai pengetahuan bagaimana harus mengetahui. Sehingga dalam metode sejarah adalah bagaimana mengetahui sejarah dan metodologinya adalah mengetahui bagaimana mengetahui sejarah. Dari segi teknis, metode sejarah lebih cenderung kepada tahapan-tahapan seperti pemilihan topik, tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi hingga historiografi. Sedangkan pada metodologi sejarah, kita harus lebih mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengetahui peristiwa masa lampau dengan mengikuti prosedur-prosedur dalam bentuk penyelidikan dan pengumpulan data sejarah. Sehingga kita bisa yang namanya menguraikan apa itu metode penelitian, sumber-sumber sejarah, hingga penulisan sejarah yang benar. Nah, mengingat antara metode dan metodologi sejarah itu berbeda, maka harus ada batasan-batasan pembedanya. Yang pertama, ketika kita mengkaji mengenai pemilihan topik, maka kita masuk dalam kerangka kerja metodologi sejarah. Selanjutnya, ketika kita melakukan proses heuristik atau kritik sumber, berarti kita masuk dalam ranah kajian metode sejarah. Dan selanjutnya, ketika kita melakukan sintesis atau analisis terhadap fakta, maka kita masuk dalam kerangka kajian metodologi sejarah. Sejarah sebagai suatu ilmu memiliki metode tersendiri dalam proses penelitiannya. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara kajian penelitian sejarah dan yang bukan sejarah? Yang pertama, kajian penelitian sejarah sudah pasti meneliti tentang peristiwa atau objek di masa lalu. Sedangkan kajian penelitian bukan sejarah tidak mesti tentang waktu yang masa lalu, bisa masa lalu ataupun masa kini, bahkan masa depan. Yang kedua, dalam penelitian sejarah harus ada batasan tanggal ataupun waktunya, gunanya untuk mempersempit lingkup penelitian, mengingat waktu itu sangat luas. Sedangkan pada penelitian bukan sejarah tidak mesti ada batasan waktu.
Yang ketiga, yang namanya penelitian sejarah, kita harus melakukan penyelidikan atau pengamatan di lapangan secara langsung gunanya untuk mengetahui fakta-fakta yang otentik, sedangkan penelitian yang bukan sejarah tidak mesti melakukan tindakan tersebut. Dan selanjutnya, pembeda antara kajian penelitian sejarah dan yang bukan sejarah, di mana kajian penelitian sejarah kita menggunakan tahap heuristik, mulai dari mencari data, yang kedua dilakukan kritik sumber, selanjutnya langkah sintesis sementara ataupun interpretasi, dan yang tahap akhirnya historiografi. Sedangkan pada penelitian yang bukan sejarah tidak menggunakan metode-metode tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai topik penelitian. Pada dasarnya topik penelitian ini adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian ilmiah. Topik ini berbeda dengan judul, karena judul itu adalah abstraksi dari topik yang dirumuskan dalam bentuk kalimat. Lalu bagaimana teknik dalam pemilihan topik yang tepat? Menurut Kunto Wijoyo, dia menjelaskan dalam memilih topik harus melakukan dua pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan emosional, dan yang kedua ada pendekatan intelektual. Nilai atau value. Yang dimaksud di sini adalah topik yang dipilih itu harus memberikan penjelasan atas sesuatu yang berarti dan mampu memberikan arti penting terhadap topik lain yang lebih luas. Yang kedua, orisinilitas atau keaslian. Jadi topik yang dipilih itu harus benar-benar baru dan merupakan sebuah interpretasi yang baru. Selanjutnya, praktis. Nah, topik harus memiliki prinsip kepraktisan, di mana pemilihan sumbernya itu harus mudah didapat, lalu kemampuan menggunakan dan ruang lingkup penelitiannya harus sesuai dengan medium yang akan dipresentasikan. Lalu yang terakhir adanya kesatuan. Jadi topik yang dipilih itu harus memiliki kesatuan tema terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai rancangan proposal. Setelah tadi dibahas teknik memilih topik yang tepat, lalu yang kedua seputar latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini biasanya kita menguraikan masalah yang akan kita teliti. Jadi apa fokus yang akan kita tuju, di situ kita tuangkan dalam latar belakang. Nah, biasanya di latar belakang ini uraian topiknya itu hanya seputar garis besarnya saja. Lalu selanjutnya di dalam latar belakang kita juga menguraikan mengapa topik yang kita pilih itu harus diteliti. Maka dari itu di uraian latar belakang ini nanti kita akan menjelaskan hal-hal menarik dari topik yang kita pilih. Lalu kita harus memberikan perhatian bahwasanya topik yang kita pilih itu penting dan perlu diteliti. Nah, selanjutnya di latar belakang ini kita harus mengungkapkan keaslian penelitian. Maksudnya kita menjelaskan bahwasanya penelitian yang kita lakukan itu memang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain ataupun berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya. Dan yang terakhir di dalam latar belakang ini kita menjelaskan garis besar metode penelitian yang kita gunakan. Metode apa yang kita gunakan dan selanjutnya manfaat atau faedah apa yang akan diperoleh baik bagi ilmu pengetahuan ataupun masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah dalam suatu penelitian. Maksud dari adanya rumusan masalah ini tujuannya untuk membatasi ruang lingkup penelitian kita agar saat kita melakukan penelitian, kajian kita itu tidak melebar kemana-mana dan keluar dari topik yang akan dibahas. Selanjutnya, di dalam rumusan masalah jangan lupa untuk menegaskan aspek apa yang ditonjolkan dalam penelitian yang kita buat. Selanjutnya, dari hasil dari tema yang kita pilih kan sudah kita jelaskan secara garis besar di latar belakang. Selanjutnya, urutkan hasil identifikasi tema itu dengan rumusan yang eksplisit di rumusan masalah dan biasanya itu disajikan dengan berupa bentuk pertanyaan, di mana pertanyaan yang digunakan di rumusan masalah itu adalah
daftar pertanyaan yang mengundang perhatian pembaca. Selanjutnya tujuan. Dalam bagian tujuan dijelaskan apa maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh kita sebagai peneliti. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari masalah yang sudah diidentifikasi. Maka dari itu, dalam membuat tujuan harus disesuaikan dengan urutan masalah yang telah dirumuskan di bagian rumusan masalah. Yang terakhir ada landasan teori. Landasan teori ini lebih dikenal sebagai kerangka pemikiran menuju atau penghantar menuju pembahasan dari data yang kita peroleh terkait penelitian kita. Dalam menyusun landasan teori dapat dilakukan dengan menjelaskan konsep-konsep. Nah, dalam landasan teori ini kita harus bisa membedakan dan menemukan konsep mana yang tepat dan sesuai dengan ruang lingkup masalah yang kita teliti. Dan cara penjabaran dari landasan teori ini dapat dilakukan dengan konsep berpikir deduktif, karena pada dasarnya teori-teori yang kita gunakan sebagai kerangka berpikir kita ini sifatnya itu general atau umum.